Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul penyebab dan solusi kemiskinan. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul penyebab dan solusi kemiskinan. Kita mulai dengan penyebab kemiskinan. Dari hasil inventarisasi diketahui bahwa penyebab kemiskinan itu ada 5. Penyebab pertama adalah penyebab individual atau penyebab patologis. Jadi persoalannya muncul dari yang bersangkutan. Hal ini kita pahami bahwa ketika kita melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku atau kemampuan dari yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan miskin karena perilakunya mengarah kepada kemiskinan dan kemampuannya juga membuat dia menjadi miskin. Misalnya dia tidak mampu melakukan sesuatu yang mempunyai nilai komersial, tidak mampu melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain bersedia membayar atas apa yang dikerjakannya. Jadi yang pertama adalah penyebab individu atau yang bersifat patologis pada yang bersangkutan. Kemudian penyebab kemiskinan berikut adalah penyebab keluarga. Pandangan ini didasarkan pada adanya hubungan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Di dalam hal ini misalnya ketika sebuah keluarga tidak menerapkan konsep mendidik anggota keluarganya dengan baik, sehingga kemudian ketika hidup di masyarakat yang bersangkutan atau anggota dari keluarga tersebut tidak mampu melakukan profesi tertentu atau tidak memiliki mindset untuk bisa profesional di bidang tertentu, sehingga kemudian mengakibatkan dia tidak dapat bekerja, tidak dapat berprestasi, dan kemudian tidak mendapatkan pendapatan, tidak mendapat penghasilan dari gaya hidupnya. Jadi kalau penyebab pertama adalah penyebab individu, penyebab kedua adalah penyebab keluarga. Sekarang penyebab ketiga adalah penyebab subbudaya atau subkultural. Pandangan ini didasarkan pada adanya hubungan antara kemiskinan dengan aspek kehidupan sehari-hari yang dipelajari dan dijalankan dalam lingkungan sekitar. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok-kelompok kultural, subkultural yang tradisinya memang tidak membuat dia memiliki kemampuan tertentu atau perilaku tertentu yang membuat dia mampu memperoleh pendapatan dari sikap, kemampuan, dan perilakunya, sehingga kemudian itu yang menyebabkan yang bersangkutan miskin. Jadi kita sudah lihat bahwa individu yang tidak berkualitas bisa menyebabkan yang bersangkutan miskin. Kemudian keluarga yang juga tidak berkualitas, tidak ada semangat saling mengembangkan pendidikan di keluarga tersebut, tidak saling mendorong untuk memiliki pendidikan yang baik, juga membuat keluarga itu menjadi miskin. Dan kemudian yang berikutnya adalah penyebab subkultural, yaitu ketika ada sebagian dari kelompok masyarakat yang memang tradisi yang mereka bangun adalah tradisi kemiskinan, sehingga kemudian kualitas hidupnya rendah, kemampuan dan kapasitasnya juga rendah, sehingga kemudian mereka tidak dapat bekerja atau tidak mampu mengerjakan sesuatu yang bisa memberikan mereka pendapatan. Kemudian penyebab yang berikut, penyebab keempat adalah penyebab agensi. Hal ini didasarkan pada adanya kemiskinan yang diakibatkan dari aksi orang lain atau pihak lain. Misalnya akibat peperangan atau akibat penjajahan. Jadi seseorang atau suatu masyarakat miskin karena adanya perbuatan dari pihak lain, misalnya melalui perang atau melalui penjajahan. Kemudian penyebab kemiskinan kelima adalah penyebab struktural. Hal ini didasarkan pada adanya kemiskinan sebagai hasil dari struktur sosial. Jadi struktur sosial yang dibangun membuat mereka miskin. Misalnya kalau kemudian ada petani pemilik tanah luas, petani pemilik tanah sedang, petani pemilik tanah sempit, dan petani yang tidak memiliki tanah. Kemudian ada kontestasi di antara mereka semua, dan kemudian yang lapis bawah itu kemudian selalu termarginalkan dan gagal, maka kemudian itulah menjadi penyebab kemiskinan. Itu adalah penyebab struktural. Jadi ada 5 penyebab kemiskinan. Penyebab individu, yang bersangkutan memang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik, sehingga kemudian tidak mampu mengerjakan sesuatu yang bisa memberi dia pendapatan. Penyebab kedua adalah penyebab keluarga. Ketika di sebuah keluarga tidak dikembangkan sebuah sistem pendidikan, sistem asah-asih asuh yang membuat mereka bisa mengerjakan sesuatu yang bisa memberi pendapatan, itu juga bisa menyebabkan kemiskinan.
Penyebab ketiga adalah penyebab subbudaya, yaitu adanya kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang membangun tradisi miskin, yaitu membangun tradisi yang membuat etos kerjanya lemah, kapasitasnya lemah, kemampuannya lemah, semangat kerjanya lemah, sehingga kemudian subbudaya ini atau kelompok masyarakat ini tidak mampu mengerjakan sesuatu yang bisa membuat mereka memperoleh pendapatan dari pekerjaannya. Kemudian penyebab keempat adalah penyebab agensi, yaitu suatu masyarakat atau seseorang miskin karena adanya kegiatan atau tindakan dari orang lain, misalnya melalui peperangan atau penjajahan atau hal-hal tertentu yang dilakukan oleh orang lain sehingga yang bersangkutan menjadi miskin. Kemudian penyebab kelima adalah penyebab struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena sistem yang dibangun, struktur masyarakat yang dibangun, lapisan masyarakat yang ada dipraktekkan, serta kemudian kontestasi antar lapisan membuat kemudian lapisan yang paling lemah menjadi termarginalkan, dan itu juga kemudian mengakibatkan kemiskinan. Kemudian pertanyaan berikut adalah bagaimana mengatasinya. Untuk mengatasi kemiskinan dalam konteks pasar bebas. Jadi kalau kita kemudian melihat bagaimana cara mengatasi kemiskinan, kemudian kita jadikan pemahaman tentang pasar bebas sebagai perspektif begitu, maka kita akan melihat bahwa kita sedang berusaha mengatasi kemiskinan dalam konteks pasar bebas. Ada dua pilihan yang bisa kita tentukan atau kita tetapkan. Misalnya ada pilihan yang pro pasar bebas dan ada pilihan yang anti pasar bebas. Jadi ada cara mengatasi kemiskinan dengan bersikap pro pasar bebas, ada cara mengatasi kemiskinan dengan bersikap anti pasar bebas. Kita mulai dari yang pro pasar bebas. Kalau kita ingin mengatasi kemiskinan dengan bersikap pro pasar bebas atau mendukung pasar bebas, maka kemudian ketika diteliti ternyata mereka-mereka yang mengalami kemiskinan itu disebabkan oleh rendahnya kualitas individu. Jadi persoalannya ada pada kualitas individu. Maka solusinya adalah melakukan pemberdayaan pada kapasitas, kualitas, dan kemampuan dari individu-individu tersebut, sehingga kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan tertentu, kegiatan tertentu, aktivitas tertentu yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas individu yang bersangkutan, dan kemudian dari situ mereka bisa melakukan pekerjaan tertentu yang bisa menghasilkan pendapatan yang baik. Jadi saya ulangi, kalau kita ingin mengatasi kemiskinan dengan bersikap pro pasar bebas, maka kita akan mendukung pasar bebas, dan kita akan mengetahui bahwa penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas individu. Maka solusinya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dan peningkatan kualitas dan kapasitas individu, sehingga kemudian individu yang dilatih tersebut bisa melakukan pekerjaan tertentu dan pekerjaan tertentu itu bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Itu ketika mengatasi kemiskinan dengan sikap pro pasar bebas. Sekarang bagaimana cara mengatasi kemiskinan ketika kita bersikap anti pasar bebas? Ketika mengatasi kemiskinan, sedangkan kita bersikap anti pasar bebas, maka yang harus dilakukan adalah kita mengetahui dulu penyebab kemiskinannya. Kita kemudian paham bahwa penyebab kemiskinan adalah persaingan tidak sehat antara si kuat melawan si lemah di dalam konteks pasar bebas. Jadi penyebab kemiskinan adalah persaingan tidak sehat antara si kuat melawan si lemah dalam konteks pasar bebas. Yang lemah tentu saja mudah dikalahkan oleh orang-orang yang kuat. Konglomerat tentu atau perusahaan-perusahaan multinasional tentu akan dengan mudah melumat usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Maka kemudian solusinya adalah memberi perlindungan kepada si lemah melalui fasilitasi modal, fasilitasi pemasaran, fasilitasi bahan baku. Jadi karena persoalannya adalah persaingan tidak sehat antara si kuat melawan si lemah, antara perusahaan multinasional melawan UMKM misalnya, maka kemudian cara yang diperlukan adalah membantu UMKM, membantu si lemah dengan melakukan fasilitasi berupa modal, pemasaran, dan bahan baku. Saya pikir demikian yang bisa kita sampaikan untuk membahas materi yang kita diskusikan barusan, yaitu yang berjudul penyebab dan solusi kemiskinan. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.